Sepak bola ya. Kali ini gue akan bahas 5 match yang hari ini baru kelar gue tonton. 5 match dengan semuanya skornya 2-0. Nah, bisa bayangkan kan, bisa apa hubungannya 2-0 dengan 5 match ini ya. Ya gue cukup terkejut aja gitu, karena gak biasa-biasanya skor identik terjadi di 5 match bersamaan dalam satu pekan. Bukan dalam satu pekan, dalam satu hari ini ya. Mulai dari PLS City, Milan Benevento, Chelsea Fulham, dan yang terakhir ada Madrid Osasuna, Inter Crotone pun semuanya 2-0, entah itu tandang ataupun kandang. Oke. Yang pertama kita mulai dulu dari PLS lawan City ya. Ini sebenarnya City menang lawan PLS gue nggak heran ya, karena di sini City main dengan formasi 4-4-2 ya, walaupun secara di atas kertas dan lapangan. Nah, dimana di sini mereka bermain tanpa playmaker, cuman mengandalkan Rodri dan Fernandinho di tengah. Dua-duanya tukang gebuk. Nah, di sini yang mengambil peranan siapa? Yang mengambil peranan justru lebih banyak membangun serangan dari wingbacknya, entah itu dari Mendy atau Cancelo, dibantu oleh dua sayap cepatnya Sterling dan Ferran Torres. Nah, di sini fungsinya Aguero atau Gapsus apa di match ini? Ya, Gapsus seperti biasa nggak berfungsi, sedangkan Aguero lebih kepada buka ruang supaya para pemain City ini bisa masuk, dan terlihat di gol Ferran Torres tuh. Ya, secara kesimpulan di sini City Pep terutama seperti yang gue udah bilang kemarin, kalau dia ini melakukan rotasi karena nggak mau ambil resiko lagi. Dan lu bisa melihat di sini motor serangannya Kevin De Bruyne dan Gundogan nggak dimainin, Bernardo Silva juga nggak main, jadi otomatis nggak heran kalau misalkan City cuma menang 2-0 lawan PLS yang mainnya katroknya minta ampun. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ke Italia ya, ada Crotone lawan Inter. Crotone lawan Inter pun sama skornya 2-0 juga. Di babak pertama Inter ini seperti biasa, Inter ini nggak pernah main bagus di dua babak. Ya, cuman satu babak bagus, 70 menit bagus, dan seperti biasa main 3-5-2. 3-5-2-nya mentok, ganti pemain, gitu-gitu aja mainnya. Sensi nggak perform, ganti Eriksen. Lautaro nggak perform, ganti Sanchez. Darmian nggak perform, ganti Perisic. Jadi yang dilakukan oleh Conte adalah hal yang sama seperti setiap minggu dia ulang-ulang, dan secara di atas lapangan tetap sama strateginya. Jadi gue nggak akan bahas secara panjang lebar, karena percuma juga kan gue jelasin, dan ujung-ujungnya sama juga, mantulin dari Barella ke Lukaku, lalu ke Hakimi ya, atau misalkan ke Sensi, Lautaro, Darmian, ya seperti itu terus lah. Misalkan ada Eriksen pun juga sama fungsinya ya. Cuman kita bahas secara permainan pun ya, Crotone mainnya juga nggak ada yang bisa dibahas di sini, karena permainannya juga hancur banget. Terlihat di sini mereka ini nggak bisa bangun serangan sama sekali, Crotone. Walaupun secara posisian mereka bisa kuasain hingga 40%, itu murni karena banyak passing ke belakang, bukan karena tim ini bagus ya. Dan ini tim ini kalau nggak salah udah degradasi juga kan untuk musim depan. Dan Inter sekali lagi 3 poin, kalau misalkan Atalanta besok kalah ya Inter udah pasti juara musim ini. Oke? Lalu kita ke partai 2-0 ketiga ya. Ada Chelsea lawan Fulham. Ini derby mini lah untuk kota London ya. 2 gol Havertz di sini. Chelsea main 3-4-3. Nggak ada perubahan, tetap 3-4-3 doang. Dan ya, Reece James dengan Chilwell yang dipasang di sini di sektor sayapnya ya, dengan 2 metronom Gilmore dengan Mount seperti biasa. DM-nya Gilmore, Mount lebih box to box ke depan. Lalu di samping sayapnya ada Ziyech sama Werner. Werner di sini ya bukan sayap, lebih kepada penyerang kiri ya. Sedangkan Havertz main false nine, dan seperti yang gue udah bilang, Havertz ini memang lebih cocok main di false nine ketimbang di belakang striker, karena dia tipikal ini buka ruang. Tipikal playmaker Jerman atau Belanda lah, bukan tipikal yang dia lebih ke playmaker, tapi lebih kepada false nine buka ruang, mirip kayak Van de Beek mainnya. Cuman ya kualitas bakat dia emang lebih bagus ya. Ya, secara kesimpulan di sini gue salut sama Fulham ya. Dia lebih tim-tim kayak gini lebih
apa namanya, bukan nggak main bertahan. Fulham ini mereka bisa bangun serangan dengan posisi, lu bisa lihat juga mereka bisa kuasain hingga 50 ya. Cuman kan kualitas individu dan end passingnya Fulham ini kan bapuk ya, jadi gua nggak heran Chelsea ini seharusnya Chelsea bisa menang lebih dari 2-0 ya. Cuman kembali lagi ya, Werner gua nggak tahu dia butuh berapa peluang lagi untuk bisa cetak gol di Premier League ya, karena ya lu bisa lihat di sini dia dapat peluang ada 1-2 peluang dan dia nggak bisa manfaatin yang sudah 99% gol ya. Werner as a week ya, seperti itulah. Nah, lalu sampai si Tuchel ganti Ziyech dengan Kante, cuman ya itu nggak terlalu berpengaruh lah. Mau dengan Abraham, Chilwell dengan Alonso, ya nggak ada terlalu banyak perubahan intinya di match ini untuk match Chelsea lawan Fulham ini. Dan ya gue bilang 3 poin ini penting bagi Chelsea. Supaya apa? Ya supaya mereka ini bisa kembali lagi untuk tetap mengamankan zona UCL untuk musim depan dari kejaran rival di bawahnya. Kayak masih ada Liverpool, masih ada Spurs, masih ada Everton, ya kurang lebih seperti itulah. Oke? Lalu kita ke partai 2-0 yang keempat. Nah, 2-0 semua hasilnya ini. Milan Benevento ya, Milan kembali lagi menang. Setelah kalau nggak salah 2 atau 3 match terakhir mereka kesulitan main jelek, dan di match ini mereka main bagus standarnya Milan lah, tapi bukan nggak bagus-bagus banget. Intinya di sini mereka udah berani lagi, mulai ada feel lagi untuk bisa percaya dirinya ada, bisa kualitas 1-2 passingnya kelihatan, dan lu bisa lihat dari apa, shoot on target mereka 11 ya. Walaupun secara lawan Benevento ini jelek dalam arti bukan secara peringkat ya, tapi jelek dari segi bertahan. Cuman di sini kembali lagi Milan ini mulai ada kepercayaan diri lagi ya. Gue mungkin efek ada Ibra di lapangan ya, dia sebagai sosok pemimpin, walaupun Ibra di sini nggak ada fungsinya sama sekali, lebih kepada dukungan moral aja ketimbang dari segi permainan. Ibra di sini nggak kelihatan sama sekali 90 menit. Cuman dari segi kepercayaan diri ketika Ibra bermain, Milan ini beda, lebih ada motivasi, lebih ada kepercayaan diri. Nah inilah yang diperlihatkan. Dan 2 gol lahir dari Hakan dan Theo yang di awal-awal sempat main bagus, beberapa bulan belakangan ngedrop, dan di match ini mereka mulai naik lagi. Ya, 3 poin lagi bagi Milan penting juga untuk bisa mengamankan zona kalau misalkan mereka ingin bersaing di zona UCL musim depan. Oke? Lalu yang terakhir, 2-0 terakhir, Madrid Osasuna 2-0 juga. Golnya dari Militao sama Casemiro ya. Casemiro dapat gol giveaway lah itu, gak sengaja tendang dia. Sebenarnya si Benzema ini mau ngoper ke siapa, mau ngoper ke si itu siapa namanya, Asensio atau si Oyarzabal sebenarnya sih, Odriozola ya. Teman Casemiro lebih masuk ya, golnya kipernya pun bingung, dianya pun bingung, nggak sengaja cetak gol kan. Nah Zidane di sini main 4-4-2 dan mirip City 4-4-2, rotasi di lini tengahnya, dimana Zidane bermain tanpa 2 metronom, Kroos dan Modric. Sementara di sisi sayap, Asensio dengan Hazard diberikan kesempatan full time ya, bukan dalam artian full time 90 menit, tapi sebagai starter di babak pertama hingga menit ke 70-an. Setelah dia cedera, diberi kesempatan di match ini. Asensio juga sama. Lalu dengan duet Benzema dan Vinicius. Di babak pertama Madrid jelek mainnya, mutar. Dan di babak pertama justru yang berbahaya Eder Militao, bukan striker ya. Benzema beberapa kali coba untuk buka ruang, tapi ya Vinicius lu tahu sendiri. Ya, Vinicius ini kalau diibaratkan ya, dia dalam 5 match 1 main bagus, 4 matchnya main jelek. Nah inilah Vinicius, kualitasnya memang begini, masih muda, jadi nggak heran. Lalu di sini yang gue salut ya mungkin Danko ya, di usia kalau nggak salah masih 18 apa 19, jadi masih kategori muda, dan dia lebih tenang dalam bangun serangannya ya. Kurang lebih mirip kayak kalau misalkan kalian tahu, lebih kepada Xabi Alonso ya. Dia tenang, defense-nya oke, akurasi umpannya oke, sisi tenangnya pun juga bagus. Nah inilah pemain kayak gini yang harusnya perlu dipoles oleh Zidane, timbang lu mempercayakan pemain-pemain tua ya. Di babak kedua apakah ada perubahan? Di babak kedua sebenarnya nggak ada perubahan. Varane ganti Nacho, Marcelo ganti Gutierrez,
Justru lebih ada perkembangan ketika Vinicius diganti oleh Rodrigo, karena Rodrigo ini lebih punya lebih punya visi lah ketimbang Vinicius yang cuma asal gocek-gocek tendang. Sedangkan Rodrigo ini lebih cukup aktif dalam buka ruang, walaupun nggak sebagus Benzema ya. Cuman di match ini dia lebih ada fungsinya di pertandingan ini. Sampai siapa Militao dapat gol itu cukup bagus golnya ya. Dari crossingnya si siapa itu namanya. Sambil gue lihat tadi, sambil ya Isco kasih assist tuh, masuk, kasih ke Militao, cetak gol ya. Ditambah Casemiro tadi ya. Kesimpulannya Madrid menang 2-0 kembali lagi ya. 2-0 poin penting juga untuk bisa mereka makin, ya gue nggak ngerti Zidane ini masih mau di La Liga perjuangin atau enggak ya. Feeling gue kalau misalkan berdasarkan match ini dia udah turunin nothing tulus aja. Lu mau menang lu mau menang oke, lu mau seri oke, karena dia lebih fokus ke Liga Champion ya. Cuman syukurlah mereka masih bisa dapat 3 poin yang berharga untuk bisa bersaing dengan Atletico Madrid untuk perebutan gelar La Liga musim ini. Dan kembali lagi Asensio ngedrop, dan Hazard juga sama ngedrop juga. Nggak ada yang Hazard lu lihat seperti dia di Chelsea. Di sini Hazard ini gue lihat dari permainan ya fungsinya beda ya. Dimana di 4-4-2 ini dia bukan sebagai sayap yang masuk ke dalam, tapi di sini dia lebih berfungsi sebagai, atau ditugaskan ya, feeling gue ditugaskan oleh Zidane lebih berfungsi sebagai sayap yang tukang gocek-gocek. Kan gocek-gocek kayak dulu, kayak Ronaldo lah istilahnya, Ronaldo zaman MU ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan Hazard ini kan nggak punya speed, jadi gue nggak heran kalau misalkan di match ini dia nggak berkembang sama sekali. Oke, sekian dulu.